Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال أيضا فقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله الذي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ikhwani fillah a'azanallahi wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan di kali keberapa ini, kali ke-7 atau ke-8 pertemuan kita untuk tetap istiqomah membahas atau melakukan majelis tahsin kita, majelis tahsin via online yang mudah-mudahan diberkati Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam juga kita tak lupa beriringan terus kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Adapun setelahnya kita telah masuk atau menghabiskan materi kita ya, yakni bab besar makhorijul huruf ya. 1 dari 5 bab besar kita telah kita selesaikan. Maka seperti biasa sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa kita akan melakukan murojaah setiap penghabisan bab ya. Ini bertujuan untuk memberikan penguat atau taukid kepada para peserta sekalian di dalam menguasai ilmu tajwid ya. Adapun kegiatan murojaah ini bukan seperti ujian ya, namun lebih kepada murojaah bersama-sama ya. Namun kita tetap meminta para peserta untuk berperan untuk memberikan atau menjawab pertanyaan dari pengajar seperti itu. Ya. Adapun yang akan ditanyakan itu adalah seputar makhorijul huruf saja ya. Baik. Gimana Pak Ketua? Kita gilir. Ya, silakan. Dari Pak Jaya mungkin. Baik. Iya, Pak Jaya. Pak Jaya ini kemarin kedatangan tamu besar Pangdam Jaya. Masya. Iya, Pak Jaya. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan ya, dalam membaca Al-Quran terdapat 2 jenis kesalahan atau yang disebut dengan lahan ya. Boleh disebutkan apa saja itu Pak? Lahan itu 2 jenis kesalahan itu ada 2, apa saja? Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Arab. Posisi tempat suara kita keluar Pak Ustadz. Kesalahan kesalahan di posisi kita, suara yang keluar dari mulut kita Pak Ustadz. Toib, ya, kesalahan yang keluar dari mulut kita, benar Pak. Ya, dan kesalahan itu ada 2 ya. Yakni kesalahan yang pertama dia dapat mengubah makna ya. Ini untuk peserta semua sekalian. Mohon diingat. Dan yang kedua adalah kesalahan yang
hanya diketahui oleh ahli ilmu saja atau thalibul ilmi saja gitu. Yang kita kenal kalau dalam bahasa Arabnya adalah lahan jali dan lahan khafi. Ya, lahan jali ini yang berbahaya, dan alhamdulillah selama proses tahsin kita berjalan sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit lahan yang pertama ini, ya, lahan jali atau kesalahan yang dapat mengubah makna, ya, atau maknanya bisa menjadi berbalik sama sekali gitu ya. Contohnya seperti yang paling sering kita dengar itu di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan saja mengubah makna, bahkan sampai hampir berbalik maknanya dari makna yang sebenarnya. Nah, ini ada termasuk lahan yang jali. Dan lahan jali ini wajib baginya seorang muslim untuk memperbaiki bagaimanapun jalannya, ya. Bukan masalah kesalahannya, tapi bagaimana niat atau jalan seseorang itu untuk memperbaiki ini, itulah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah lahan seputar tajwid, ya, seperti lamanya gunnah atau yang tidak qalqalah, yang qalqalah itu tidak dikolkolahkan, seputar qalqalah. Dan ini tidak masuk kepada lahan yang jali, ya. Dia akan masuk kepada lahan yang khafi, yang mana hanya diketahui oleh orang-orang yang membahas ilmu tajwid saja. Gitu. Baik. Barakallahu fiik, Pak Jaya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sultoni. Ya. Iya, Pak Sultoni. Kita telah mengenal bab dari makhorijul huruf, ya. Baik, boleh sebutkan apa itu makhorijul huruf? Makhrajul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Masya Allah. Baik. Ada berapa tempat keluarnya huruf, Pak Sultani, di dalam mulut kita ini? Ada 3. Makhrajul lisan dari lidah, terus dari tenggorokan, dari tenggorokan, ya, terus dari dari bibir, dari bibir, ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ini benar. Ada 3 yang besar, ya. Ada 3 yang besar yang dapat dirasakan oleh mulut kita secara langsung. Itu pertama dari tenggorokan, baru kedua dari lisan, dan ketiga adalah yang paling dapat kita saksikan oleh mata kita, ya, adalah bibir. Nah, inilah biasanya para pengajar ataupun yang diajarkan itu berfokus kepada bibir. Kenapa? Karena di antara ketiga ini hanya bibir yang dapat dilihat, ya, melalui cermin atau kita lihat bibir orang. Sedangkan yang lidah dan tenggorokan tidak. Baik, adapun untuk total keseluruhannya kita memiliki 5, ya. Kenapa 5? Karena ada 2 lagi makhraj yang lebih tersembunyi lagi daripada yang 2 yang lain dari 3 ini. Apa itu? Yakni rongga mulut. Ya, rongga mulut itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad atau yang disebut dengan al-jauf, dan yang terakhir adalah rongga hidung atau hidung, ya. Disinilah tempat bersarangnya huruf-huruf dengung, ya, yang mana huruf dengung itu berasal dari rongga hidung gurunya, ya. Dan hurufnya adalah mim dan nun. Mim dan nun. Coba kita tahan apakah itu mim atau nun keluar dari hidung? Pasti tidak bisa. Mim, nun, seperti itu, ya. Dan itu menandakan bahwa mim dan nun itu berasal dari hidung. Walaupun sebagiannya untuk melepas titik suaranya itu di lisan, ya. Seperti misalnya nun itu di lisan dan mim itu di bibir, ya. Mim, ma. Ya, jelas di termin kita masing-masing bisa dilihat bibir kita mengucapkan huruf ma. Baik, barakallahu fiik, Pak Sultani. Alhamdulillah kita dapat
mendeskripsikan dan mendefinisikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan jadi bahan murojaah kita semua. Baik. Selanjutnya jagoan kita Papi. Masya Allah. Boleh nyontek ya? boleh Papi, ini boleh. Bukan ujian ya. Bukan ujian nih, nyontek aja boleh, silakan Pi. Papi, coba ulangin kalimat tadi. Ya, kalimat makhraj tadi. Lima tempat tadi. Bibir ya, baik. Tenggorokan. Ya. Lidah, baik. Rongga hidung. Dan rongga mulut. Baik, barakallahu fiik. Iya. Terus Papi. Masya Allah. Oke, kita telah masuk juga pun kepada pendetailan atau definisi daripada rongga tenggorokan ya, atau tenggorokan afwan. Dari tenggorokan atau al-halq. Nah, ini boleh sebutkan Papi, ada 6 huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan. Sebutkan 2 saja dari tenggorokan. Ha sama kho. Ha sama kho. Poib. Poib, betul. Ha sama kho ya. Ha sama kho. Poib. Mau tambah lagi? Kalau misalnya untuk nilai tambahan nih. Alif. Apalagi? Alif. Ha. Hamzah, betul. Alif, boleh. Poib. Setelah itu, ada yang ingat lagi? Totalnya ada 6. Poin ya. Poib. Poin, betul. Ada 2 lagi nih. Boleh dibantu oleh ikhwah lain. Apalagi? Kak sama kho. Oh, tadi udah ya. Ain. Oke, ain udah. Ain. Ha pedas ya. Ha pedas. Ha. Yang sejajar dengan ain dia ha. Ya, baik. Dan yang terakhir adalah ha besar. Baik. Ya, urutannya ini pertama ha ya. Ha dengan a. Ha dengan hamzah ya. Ha a. Baik. Setelah itu naik ke atas pas di jakun kita ya, di tengah-tengah jakun sini itu adalah hurufnya ain ya. Ain dan ha kecil, ha pedas. Ha ya. Nah, dan yang di atas ini miliknya huruf-huruf tebal semua. Ain dan Baik, barakallahu fiik Papi. Insyaallah jadi bahan murojaah kita semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Sariful mau coba, Pak Sariful? Mau coba Pak Sariful? Saya dengarkan dulu aja, Pak. Oke, kalau gitu Pak Agus. Pak Iya. Agus, silakan. Agus, toib. Mohon disebutkan makhraj dari bibir, Pak Agus. Apa-apa saja. Ada 4 ya. Makhraj dari bibir ini ada 4. Apa dia? Ba, toib. Mim. Ba, mim, dan kita bisa rasa sendiri ya. Bisa rasakan dia di bibir kita. Ba, mim. Pertemuan apa dia? Fa. Iya, pertemuan antara gigi dengan bibir. Fa ya. Ini yang paling pangkal. Taib. Dan terakhir nih. Kalau disebut dia tidak menyatu bibir kita, tidak sampai menyatu. Wow. Iya. Wow. Ya. Wow ya. Wow. Ini wow ini adalah termasuk huruf mad ya. Dan ana selalu menganjurkan kepada para peserta tahsin yang pertama tuh untuk dihafal adalah makhraj tenggorokan ya. Karena tenggorokan ini adalah tempat keluarnya huruf izhar. Ya, huruf yang tidak akan bisa berdengung selama-lamanya, itu semuanya berada di tenggorokan. Ya, mustahil untuk didengungkan. Nah, itulah yang sering kita dengar izhar halki gitu kan. Kan maksudnya izhar tenggorokan, halq ya. Izhar halki. Baik. Dan yang kedua adalah huruf bibir. Huruf bibir ini ada 4 dan ini hendaknya
mohon untuk para peserta sekalian dihafalkan. Kenapa? Untuk melatih Quran ini tolak ukurnya adalah bibir. Ya, kenapa? Karena bibirlah yang paling nampak ya, yang bisa kelihatan oleh manusia ataupun diri kita masing-masing di dalam melatihnya. Bagaimana cara mengeluarkan huruf ma, ba, wa ya atau fa seperti itu. Seperti itulah proses keluarnya makhraj di tenggorokan dan di lidah. Hanya saja tenggorokan dan lidah tidak kelihatan seperti itu. Baik. Barakallahu fiik, Pak Agus. Selanjutnya Pak Haryanto. Ya. Pak Haryanto. Apa kabar, Pak? Pak Ari. Di-unmute, Pak. Di-unmute. Di-unmute Pak Hari. Belum kedengaran suaranya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, baik. Pak Hari, Ya. mohon dijelaskan mengenai 2 kesalahan yang tadi baru saya disampaikan. Baik, kesalahan dalam baca Quran. Kesalahan yang menyebabkan berubah atau berlawanan arti. Baik. Yang kedua, kesalahan yang tidak merubah arti tapi hanya diketahui oleh ahlinya. Baik, barakallahu fiik. Kalau bahasa Arabnya ingat? bahasa Arabnya yang pertama, ya ini bahasa Indonesia sudah sempurna sekali ya penjelasannya ya. Untuk bahasa Arabnya yang pertama itu dapat mengubah arti namanya jali. Ya, jali. Yang kedua yang tidak mengubah arti namun hanya diketahui oleh ahli ilmu namanya khofi. Jali. Ya, jadi jali dan khofi. Jali dan khofi. Boleh sebagai ilmu tambahan ya. Baik, barakallahu fiik, Pak Haryanto. Selanjutnya Pak Jul. Di-unmute Pak Jul. Oke. Iya, Pak Jul, masih seputar makhorijul huruf. Apa yang dimaksud dengan makhorijul huruf, Pak Jul? Bahasa Arab ya. Tempat keluarnya huruf ya, ada 5 ya. Tempat Iya. keluarnya huruf itu yang ada 5. Apa saja ininya? Tempat-tempatnya. Tempat-tempatnya ada di tenggorokan, Iya, ada di lidah, baik. terus di hidung ya, Hidung, terus di bibir, baik. Terakhir apa tuh ya? rongga tenggorokan ya? rongga mulut. Rongga mulut ya? Iya. Rongga mulut ini, Pak, adalah tempat keluarnya huruf mad. Huruf mad itu adalah a, alif ya, waw dan ya. Nah, tempat keluarnya ini dia. Waw dan ya. Iya. Walaupun seperti itu, setiap huruf mad ini punya tempat asal. Nah, makanya kenapa tadi saya letakkan 2 ini ya, rongga hidung dan rongga mulut ini dibelakangkan. Terlepas dari yang 3 besar tadi. Yang pertama kan tenggorokan, lisan dan bibir ya. Yang kedua adalah hidung dan rongga mulut. Karena rongga mulut ini alif, waw dan ya sebenarnya keluarnya sudah diwakilkan oleh makhraj yang lain. Contohnya kita sebut tadi huruf waw kan. Waw adalah huruf bibir. Ya, namun dia masuk juga kepada rongga mulut. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah pembantu huruf konsonan atau disebut juga dengan huruf vokal ya. Triggernya adalah 3 ini. Dalam bahasa Arab hanya mengenal 3 huruf vokal. A, I, dan U. E dan O nggak ada. Ya, itulah dia yang dimaksud dengan tempatnya al-jauf tadi atau rongga mulut. Ya, tempatnya huruf mad atau bisa lebih diperinci lagi disamakan dengan kita adalah huruf vokal. Ya, keluarnya huruf vokal.
Baik, barakallahu fiik, Pak. Selanjutnya. Selanjutnya Pak Rama. Ya, mudah-mudahan bisa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, masih seputar makhorijul huruf, Pak. Boleh dijelaskan huruf-huruf apa saja yang keluar dari tenggorokan? H tebal, H tebal, ya. hamzah, Masya Allah. Urut ya. Selanjutnya. ain, Ain. Dan H tipis, H kecil, H tipis. Toib, barakallahu fiik. Dan dua lagi yang di atas. Oin, Oin. dan apa ya satu lagi? Oin temannya O dan Kho. Kho, ya. Ini sama nih titiknya, pengeluarannya. O, Kho. Hanya berbeda sifat. Nah, insya Allah Ta'ala di minggu depan kita akan bahas ini. Kenapa kok bisa satu titik nih? Ya. O, Kho. Bisa berbeda suara. Nah, ini karena sifat. Ya, kenapa Ain dan H itu keluar dari titik yang sama di tengah tenggorokan, tapi suaranya berbeda. Nah, ini pun karena sifat, ya. Dan insya Allah Ta'ala di minggu depan kita akan masuk kepada sifatul huruf. Ya. Barakallahu fiik, Pak Rama. Selanjutnya Bang Agung. Kalau ini sulit aja kasih. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Pak Agung, Siap, boleh Pak. sebutkan 5 makhraj tadi di dalam bahasa Arabnya apa? Iya, istilah bahasa Arabnya. 5 makhraj yang ini ya, tempat Iya. keluar huruf ya. Tempat keluar huruf tadi ada 5 kan ya? Oh. Pertama al-jauf. Al-jauf, Masya Allah. Itu dia adalah rongga mulut ya. Rongga mulut. Ya, tempat Terus keluar huruf. Baik. al-lisan. Al-lisan. Di lidah. Baik. Lisan. Baik, Al-halq. lidah. Al-halq. Baik. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Apa lagi ya? Bibir. Al-khasyum ya. Al-khayshum, betul. Al-khayshum. Al-khayshum adalah hidung ya, dari hidung. Dan terakhir bibir. Terakhir asy-syafatain. Asy-syafatain. Barakallahu fiik. Masya Allah. Pagi dong, Pak. Ya. Selanjutnya Pak Arman. Di-unmute, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Arman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Sebutkan makhraj di bibir, Pak. Mim. Mim dan nun ya, Ustaz. Mim, nun, coba dirasa. Apa keluar dari bibir? Nun. Keluar dari lidah ya. Nah, gitu ya. Nah, nun. Nah, itu dari bibir. Dari lisan, afwan. Mim betul dari bibir. Ma, mim. Baik. Ada 4. Ya, ada 4 ya. Mim 1 sudah. 3 lagi. Coba dirasakan langsung di bibir kita ya. Mim. Sama-sama tertutup dia. Mim ini temannya adalah ba ya. Baik, ba. Lihat antara mim dengan ba itu sama gerakan bibir kita. Mim, ba atau ma, ba ya. Cuman kenapa kok bisa keluar suara yang berbeda? Nah, ini akan kita bahas nanti insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Itu adalah sifat huruf. Baik. Ada 2 lagi, Pak. Apa lagi? Fa. Apa dia? Fa. Bukan. Fa ya. Toib. Fa itu adalah pertemuan antara gigi dengan bibir. Gigi seri atas menjepit bibir. Gini. Fa. Keluarlah huruf fa. Ya. Fa. Seperti itu. Dan ada keluar anginnya sedikit. Dan yang terakhir. Betul. Yang terakhir adalah wow. Ya, ada 4 nih, Pak. Tadi mim. Ya. Mim dan ba.
lalu fa, waw. Nah, ini bisa kita lihat langsung di dalam di hadapan cermin kita ya. Kita praktikkan apakah betul-betul mereka ini keluar dari bibir. Nah, seperti itu membuktikannya dari cermin. Ya, ma, ba, fa, wa. Seperti ini. Baik. Barakallahu fiik, Pak Arman. Selanjutnya Pak Khairul. Wan. Pak Khairul di unmute Pak Kita Khairul. untuk masalah makhorijul huruf ini tidak perlu dihafal dengan otak kiri sebenarnya ya. Ini hanya perlu penguasaan terhadap mulut kita masing-masing. Ya. Makanya Anda menekankan jumlahnya dulu. Ya, seperti di tenggorokan tuh ada 6 ya. Dan di bibir itu ada 4. Dan itu kita coba raba sendiri. Baik. Pak Khairul. Ya. Betul. Iya. Apa saja huruf yang keluar dari hidung? Yang keluar dari hidung. Iya. Dedengkotnya dengung. Dengung ini di hidung nih letaknya nih, Pak. Apa dia? Nun. Nun ya. Nun 1 dan Mim. Mim. Toib. Barakallahu fiik. Betul, Pak. Nun dan mim ya. Yang mana dua huruf inilah yang paling panjang pembahasannya di dalam ilmu tajwid. Ya, hukum nun mati dan mim mati serta tanwin. Nah, ya. Ini yang paling banyak pembahasannya di dalam ilmu tajwid. Nah, dan karena dia bersangkut paut dengan masalah dengung. Ya. Barakallahu fiik. Pak Khairul. Pak Opung, selanjutnya terakhir. Ya. Masya Allah. Terakhir, Opung. Opung yang sulit-sulit aja nih kalau Opung ini. Masya Allah. Kejam kali. Dia udah ikut kelas tasid insya Allah dia ini. Masya Allah. Sulit aja kasih Ustaz. Ini kayaknya nanya harus pakai bahasa Arab langsung nih kayaknya gitu ya. Iya, Opung. Ya. Mohon jelaskan huruf-huruf yang keluar dari al-jauf. Ya. Al-jauf itu Ya. rongga mulut. Iya. Huruf-huruf mat, alif, ya, waw. Barakallahu fiik. Kenapa disebut dia huruf mat? Masya Allah. Sebut huruf mat itu menentukan nanti panjangnya bacaan. Toyib. Berarti kalau misalnya alif, huruf fathah bertemu alif, itu termasuk huruf mat seperti itu ya? Ya. Atau dhammah bertemu dengan waw yang mati, itu dari huruf mat. Ya. Bagaimana kalau panjang huruf ini? Ada berapa harokat panjang huruf ini? Huruf mat ini? Ada 2. Ada 2. 4. 4. 6. Toib. Bagaimana bisa dia menjadi 4 harokat? 4 harokat Ya, apabila saya cuman ini aja, kalau di bacaan Al-Quran yang saya ingat yang 4 harokat itu ada tanda bendera. Benderanya. Tanda bendera. Nah, cuma kenapa ya itu lupa. Iya. Tanda bendera itu adalah sekedar sign ya, hanya signal saja bahwa di sini dipanjangkan, tapi bukan bendera itu menjadi sebab. Sebabnya kalau tadi kita katakan panjangnya huruf mat itu 2 harokat, asalnya makanya disebut dengan mat asli kan. Asal muasalnya itu 2 harokat. Fathah dia bertemu dengan alif. Contohnya nih hurufnya ma ya. Ma bertemu dengan alif dia ma ya, atau ma dia dhammah bertemu dengan waw mu, dan mi ya itu adalah kasroh bertemu dengan iya ya, mi, seperti itu. Kalau setelah huruf itu ada hamzah ya, setelah ma mi mu ini ada hamzah, maka panjangan naik menjadi 4 harokat. Contohnya paling sering kita dengar
Fis sama. Ada ya. Fis sama. Ada hamzah dan itu wajib menjadi 4 harokat. Ya. Atau al-ma. Seperti itu ya. Dan hamzah ini akan kita bahas nanti. Kenapa kok hanya kepada hamzah saja huruf-huruf mad ini bisa dipanjangkan? Toib. Itu adalah karena hamzah pemutus udara ya. Mengkotok. Nanti kita akan bahas ini insyaallah ta'ala di sifatul huruf. Tapi kaidahnya seperti itu, Papi. Ya. Kaidahnya adalah seperti itu. Toib. Kalau dia menjadi 6 harokat, toib. Nah, ini karena tasdid lanjutannya jadi agak detail sendiri nih mengetesnya ya. Kenapa huruf itu dia bisa menjadi 6 harokat panjangnya? Kalau tadi misalnya mad ya asli, mad atau tobi itu tabiat ya. Tabiatnya dia 2 harokat, ma, mi, mu. Setelah bertemu hamzah dia naik menjadi harokat 4 harokat, ma atau mi atau mu seperti itu. Dan kenapa kok ada yang bisa 6 harokat? Iya. Itu contohnya asli, ya contohnya di Al-Fatihah. Walad dhalin. Itu kan 6 harokat tuh, Papi. Itu apabila huruf mad asli ketemu Iya. hamzah dan ketemu huruf bertasdid. Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak perlu ada hamzahnya pun. Kalau huruf mad ini bertemu dia dengan bertasdid, langsung dia menjadi 6 harokat. Ya. Yang pasti dia harus mencakupi huruf mad asli dulu. Asal muasalnya dia 2 harokat gitu kan, dipanjangkan. Ya. Itulah disebut nanti dengan mad lazim ya. Mad lazim kalau seperti di Al-Fatihah itu adalah mad lazim kilmi mustaqqal. Nah, ini kalau orang yang udah tasdid lanjutan ini udah biasa nih dengan istilah-istilah seperti ini ya. Dan kita tidak fokus kepada istilah-istilah nama tajwid ya, ikhwah. Karena itu kita akan membuat bab tersendiri ya. Di urutan ketiga setelah bab minggu depan yang insyaallah kita sebut dengan sifat huruf. Nah, baru ada sifat namanya bab ilmu tajwid. Ya, dan ini lebih kepada pengulangan ya, karena bahasa ini bukan hukum, namun adalah bahasa yang dikeluarkan para ulama. Jadi kita nanti mengenal, sebagian menyebutnya ini, sebagian menyebutnya ini. Contohnya sebagian menyebut mad tobi'i, sebagian lagi menyebut mad asli, sebagian menyebut mad wajib, misalnya gitu kan. Nah, ini ketiga ini sama ya, hanya perbedaan masalah istilah saja. Makanya anak tidak fokuskan kepada ini dahulu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya ikhwah, alhamdulillah dengan ini kita telah selesaikan bab murojaah. Dan kenapa ada murojaah di setiap penghabisan bab kita? Karena ilmu ini, ya saya tidak bosan-bosan sampaikan kepada para peserta tahsin, ilmu ini musuhnya adalah lupa. Ya, ilmu ini adalah musuhnya lupa. Dan sahabat terdekat lupa itu adalah tidak memurojaah ilmu, salah satunya. Ya. Dan ini adalah hal yang penting seperti kita penghafal Quran. Contohnya, ya, menghafal Quran tidak bisa dikatakan dia penghafal Quran kalau dia stop murojaah selama waktu tertentu. Karena sudah bisa dipastikan hafalannya akan tidak kuat. Ya. Jadi para penghafal Quran ini diwajibkan minimal itu 2 juz sampai 5 juz per hari ya. Baru dia dikatakan mutskin. Ya. Dia lepas aja contohnya 3 atau 4 hari berturut-turut dia tidak membaca ini, itu sudah bisa dipastikan ada ayat dia yang lupa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hilangnya hafalan Quran itu lebih cepat dibanding unta liar dari talinya, seperti itu kan. Itulah gambaran murojaah. Jadi obatnya apa? Obatnya adalah murojaah. Obatnya adalah murojaah. Dan insya Allah dengan ini kita habiskan bab makhorijul huruf. Insya Allah Ta'ala kita akan masuk minggu depan kepada sifatul huruf. Dan ini lebih menarik lagi. Bab sifatul huruf. Insya Allah lebih memancing banyak pertanyaan lagi. Ya.
Karena apa? Hukum-hukum tajwid yang saya sebutkan tadi di urutan bab besar yang ketiga, tajwid itu asal muasalnya karena perkawinan dari dua bab ini. Makhrajnya gimana, sifatnya gimana, turunlah dia berbagai macam istilah. Digabung dengan huruf selanjutnya, dia punya sifat ini, dia punya makhraj di sini, turun makhrajnya. Makanya bisa jadi idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, ada iklab, ada ikhfa. Ini hanya istilah. Ini hanya istilah. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena dua ini. Karena dua bab ini, makhraj dan sifat. Terjadilah ikhfa, ada mad lazim, harfi musaqqal, ya kilmi musaqqal, ada yang mukhaffaf, ada mad iwad, nanti mad asli, ya ada idgham bi gunnah, bila gunnah. Semuanya insyaallah taala itu berawal dari dua ini. Ya, dan insyaallah di sifat huruf itu lebih menarik lagi, ikhwah. Dan kita berlanjut lagi kepada sesi selanjutnya ya, Pak Ketua. Iya. Iya. Pembacaan Al-Fatihah oleh peserta. Bacaan Al-Fatihah ini Pak Sariful ya. Coba ya. Baik. Ya, Pak. Ya. Ya, tafadhol Pak Sariful. Pak Sariful sama Ya, Pak saya Anzul. langsung berarti ini. Bentar, saya inikan dulu. Ya, silakan Pak Sariful. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari ta'awuz dulu Pak, dari a'udzubillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik Pak Sariful. Ya. Sebagian besar sudah duduk nih. Gimana Pak? Baik, ya. Sebagian besar alhamdulillah ini Perlu dikoreksi tadi. Ya. Boleh kita coba lakukan sedikit koreksi. Ini pertama kita harus fokus pada huruf-huruf yang bertasydid. Ya, huruf-huruf yang bertasydid. Terutama di sini ayat pertama ini banyak tasydidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap huruf bertasydid itu harus ditahan, Pak. Karena asal muasalnya huruf bertasydid ini ada dua. Contohnya nih, dalam bismillah itu kenapa ditasydidkan lam? Karena sebenarnya di situ lam ada dua lam. Atau kenapa ro ditasydidkan? Asal muasal penulisannya itu ro itu ada dua ro. Jadi kita harus penuhi hak kedua ro ini dengan cara menahan lebih lama. Dan tasydid itu sendiri diambil dari kata syadid ya atau dikeraskan. Nah, jadi kita harus keraskan. Saya ambil contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Koreksi yang pertama. Yang kedua, pada ayat ke-7 ya, ayat ke-7 atau ayat terakhir penyebutan ghain jangan sampai dia terpantul. Ghairil magdu. Nah, magdu ini tidak disyaratkan seperti ini, namun ghairil ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Baik, boleh ulangi Pak dari bismillah 1 dan ayat ke-7 1. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti itu. Ayat ke-7.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di sini masih ada potensi ya, ada potensi untuk dia terpantul. Itu kenapa? Nah, di sini kita telah bahas sebelumnya, Pak, bahwa umumnya orang Indonesia ini menyamakan antara ghain dengan G, ya. Sehingga kita menggeser G itu banyak pada angin. Ghairil maghdu. Dan ini adalah tempat yang salah. G ini kita ilustrasikan, ini adalah tenggorokan ya. Ini adalah langit-langit ya. Ini langit-langit yang lembek dan ini langit-langit yang keras. Kebanyakan orang Indonesia meletakkan gha itu di sini. Maghdu. Maghdu. Nah, ini adalah tempat yang bukan tempat asal dia. Asalnya dia adalah di sini, tenggorokan. Ya, tenggorokan. Dan seperti tadi yang kita telah murojaah, gha itu tempatnya di atas sini. Jadi kita kalau dicekek itu di sini ya. Nah, itu kan terasa nih kalau kita tekan di sini. Oh. Ada nari. Dari situlah suaranya. Dan kalau kita meletakkan ghain di sini, di tenggorokan ini, insya Allah tidak akan ada potensi untuk terpantul. Ghairil maghdu. Susah untuk dipantulkan. Ya, karena dia di tenggorokan. Nah, itu. Jadi ini mohon dikembalikan lagi nanti Pak ya. Mengenai huruf ghain ini. Selebihnya insya Allah sudah baik ya. Tidak ada di sini indikasi kesalahan yang jali, alhamdulillah. Hanya masalah penekanan-penekanan pada tasdid tadi dan sifat dari ghain ini kembalikan kepada asalnya, yakni tenggorokan. Ya, barakallahu fiik, Pak. Selanjutnya. Pak Jul. Ya, Pak Jul. Tafadhol. Saya baca di sini aja ya Quran ya. Ya, silakan. Boleh Pak Kecil, Jul. kecil di sana, nggak kelihatan yang di HP. Baik Pak Jul, nggak apa-apa. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Langgamnya mantap nih, Pak. Ori Lampung enggak, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sorry Lampung. Iya. Mantap. Kita adakan peningkatan setiap saat terus Pak ya di dalam bacaan Al-Fatihah kita. Seiring, terutama ini seiring dengan masuknya materi-materi. Ya, di sini ada sedikit koreksi pada ayat ke-7. Ya. Ayat ke-7 itu yang pertama adalah pada an'amta ya. Siratal ladzina an'amta. A di sini kasar hamzah ya, lihat sini ada alladzina hamzah ini kasar kedudukannya ya. Nah, nanti kita akan bahas di sifat huruf-huruf yang kasar atau disebut juga dengan huruf syiddah ya, huruf kasar. Sedangkan ain hurufnya lembut. Nah, jadi jangan disamakan antara kedua ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'alaihim, masuk dia lembut ain. Baik. Ya. Lalu yang kedua masih sama seperti sebelumnya tadi yang kita sampaikan, ghain ya. Ghain itu kembalikan dia ke tenggorokan, bukan ghairil maghdu, bukan maghdu.
Tapi Ghairil maghdu. Kembali dia ke tenggorokan. Maghdu. Maghdub. Iya. Dia sejajar dengan kha. Kha, ya. Ghairil Maghdub. Maghdu. Seperti itu. Baik, boleh ulangi Pak ayat ke-7 ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Pak. Betul. Pak Khairul? Pak Khairul ya, yang kemarin ya. Kita koreksi masalah ghain ya. Ghain. Iya, masalah ghain kemarin ya, masih ya sama. Bukan Pak Boleh. Khairul. Pak Khairul yang koin kemarin Pak Rama. Oh, baik Pak Khairul. Pak Khairul silakan baca Al-Fatihah. Oh, baik. 3 orang berarti Pak ya. Betul. Oh, 3 orang ya? Nggak apa-apa Pak Khairul. Ya nggak apa-apa lah, coba. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Ya, betul. Ya, Betul. Pak Khairul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Banyak kemajuan Pak Khairul. Banyak kemajuan alhamdulillah nih bacaannya. Dan di sini kita masih fokus kepada lahan yang jali Pak ya. Itu di ayat ke-7, sama juga ayat ke-7 ini. Pada di sini jangan dipanjangkan. Ya. Siratal ladzina an'ama. Ini jangan. Ya. Tapi siratal ladzina an'am. Langsung dia. Na'an'am. Langsung. Baik. Jangan na'an'am. Tapi alladzina an'am. Ya. Siratal ladzina an'am. Langsung. Baik. Boleh ulangi Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini koreksinya ya. Mohon diperhatikan Pak. Dan ini kalau boleh segera diaplikasikan karena ini kita baca ya Al-Fatihah ini 17 kali dalam sehari, 1 malam. Dan yang barusan itu termasuk dari lahan yang jali ya. Jadi mohon diperbaiki. Ya, selebihnya sudah bagus, kita akan lakukan peningkatan terus seiring berjalannya materi kita. Barakallahu fiik, Mbak Khairul. Baik. Kemarin masih ada ini ya, Pak Ketua ya, 2 orang lagi yang diperbaiki. Baik, kemarin itu ada apa? Pak Rama dan Pak Haryanto. Ya, semuanya di ayat ke-7. Semua di ke-7. Baik. Dari Pak Rama boleh nih, Pak. Diulangi. Ayat ke-7. Ayat ke-7 saja. Iya, ayat ke-7 saja, Pak. Iya. Ghairil ya. Ghairil. Masih baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik.
Yang pertama, yang pertama sudah sempurna tuh Pak. Alaihim ghairil. Pada saat dia diwakafkan, nah ini perlu disamakan dengan ghain yang sebelumnya. Ya, ghairil maghdu. Jangan ada kebanyakan hanya maghdu, tapi maghdu. Baik. Ghairil maghdubi. Ya. Ghairil maghdubi. Baik. Seperti itu, Pak. Dan nanti insya Allah ini Ana mau komunikasi via Japri, Pak ya, untuk melatih lebih lanjut makhraj ghain ini. Baik, Pak Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Lalu Pak Hari ya, lanjut ya. Kemarin kesalahan di mana tuh, Pak Ketua? Ya, sama Magedu. Magedu ya, baik. Silakan baca. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ini mumtaz nih, Masya Allah. Poinnya sudah benar Pak. Poinnya, alhamdulillah. Terakhir Papi basmalah. Iya, Papi kayaknya udah bisa nih baca semuanya nih. Kemarin kita japri-japrian ya. Banyak yang benar diiniin, yang disetorkan gitu ya. Baik. Dari ta'awudz hingga habis nih Papi. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah ya, billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ditekan lagi. Shiratal mustaqim. Baik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya, banyak sekali ini kemajuannya Pak Pi. Masya Allah. Satu lagi PR-nya nih Pak Pi ya. Itu di iya yang pertama di ayat ke-5. Iya itu harus ditekan ya. Iyyaka na. Nah, seperti itu. Toib. Ya. Baru nanti ini perlu juga dilatih sembari bertambahnya materi kita ya. Di ayat ke-7 ini kalau boleh jangan terputus-putus. Kalau boleh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini stop. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau berarti di 'alaihim juga boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu Bapak. Jadi dari 3 kali berhenti nih. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Baik. Kalau lebih sempurna lagi baca langsung sekali satu nafas. Kalau tidak memungkinkan bagi jadi 2 ya. Kalau tidak memungkinkan lagi jadi 3. La ba's insyaallah. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Ya, alhamdulillah telah kita selesaikan membaca Al-Fatihah dan kita masuk kepada sesi utama kita nih ya. Yakni pembacaan surat Al-Masad. Langsung saja ya dibacakan oleh peserta sekalian karena kemarin sudah kita baca bersama-sama, talqinkan dan sudah kita cari hukum ahkamnya ya, hukum hakam dari setiap ayatnya. Dan insyaallah taala kita akan baca masing-masing. Atau perlu dicontohin lagi?
Perlu dicontohin lagi atau langsung baca nih Pak Ustaz? Contohin lagi Ustaz. Ustaz, dicontohin Ustaz. Baik. Ana sendiri aja ya. Iya. Bacain. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lihat ya di sini berbeda antara masing-masing qoqolah ya. Yang pertama watab, yang kedua wa ma kasab. Langsung. Baik, kita lanjut. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, jangan lupa di sini ada ilmu yang pertama ya kita temuin di surat surat An-Nas ya, sama mim bertasdid itu harus ditekan. Hablum mim masad. Baik. Seperti itu contohnya. Kita boleh langsung digilir. Ya, pertama Pak Jaya, selanjutnya Pak Sultoni, dilanjutin Papi, Pak Sariful Akbar, Pak Agus, lalu Pak Hari, selanjutnya Pak Zul, setelah itu Pak Rama, dan dilanjutkan oleh Bang Agung, selanjutnya Pak Arman, setelah itu Pak Khairul, dan terakhir Opung. Masya Allah. Diingat Hafal ya. nggak ini urutannya nih? Mulai Pak Ustaz Tua. Ya, silakan Baik, Pak Jaya. boleh. Tafadhol. Pak Jaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Ulangin, Pak. Sayasla naran zata lahab. Ya. Di sini ada perbaikan sedikit ya. Tolong konsisten pada panjang dua harokat. Sayasla naran zata lahab. Tidak perlu terburu-buru dilepas. Ya, baik. Ulangi. Sayasla naran zata lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Fi jidha hablum mim masad. Jangan ditahan sebagaimana ayat 1 ya. Mim masad, langsung matikan ya. Mim masad. Baik. Ulangi. Fi jidha hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah. Lanjut Pak Sultoni. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, sebentar Pak. Dan pertama, ghain jangan dipantulkan. Kedua, langsung matikan pada ba-nya. Wa ma kasab, langsung wa ma kasab.
Kalau tadi pertama kan watab ya, watab. Nah, yang kedua ini wa ma kasab langsung. Baik. Kasab langsung. Kasab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab langsung mati dia. Kasab. Kasab. Ya, kenapa alasannya? Karena yang pertama itu ada tasdidnya ya. Ada tasdid watab. Yang kedua tidak ada tasdid. Jadi dia langsung mati. Wa ma kasab. Baik, boleh ulangi lagi, Pak? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab langsung kasab. Kasab. Seperti itu. Kasab. Ulangin sekali lagi tapi ini anhunya pendek ya, jangan dipanjangkan. Anhu maluhu. Taib. Langsung masuk. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Iya, seperti itu, Pak. Baik, lanjut. Sayasla naran dzata lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammanya panjangkan. Hammalatal. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Iya. Baik. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Nah, di sini berarti kita sudah membedakan ya, Pak Sultoni, mengenai jenis-jenis qalqalah. Yang pertama qalqalah terbesar itu pada kaidah pada ayat pertama. Lahabiun watab. Melepasnya ada delay sedikit. Watab. Karena kalaupun dia diwasolkan atau disambung kepada ayat setelahnya, dia tetap delay seperti itu. Abilahabiun watab bama'auna. Nah, itu alasannya kenapa harus ditahan. Ya. Ya, watab bama seperti itu. Dia habis kan dia watab. Nah, melewati dua ba. Ya, watab. Ya. Yang kedua, seperti yang barusan disebutkan itu sudah benar penyebutannya adalah kasab. Kasab. Dan yang terakhir ada yang kecil. Ya, ini di ayat terakhir itu fiji diha hablum. Ya, hablum ini jangan pula dibaca hablum. Hablum ini besar, tapi hablum. Seperti tadi Bapak baca sudah baik dan benar. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak Sultoni. Ustaz. Tapi Wan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billah, tapi zubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tabbat yada abil lahabin wa tab. Iya, wa tab. Na'an huma lahu wa ma kasab. Baik, ulang Papi. Maluhu, bukan malahu ya. Maluhu. Na'an huma luhu wa ma kasab. Baik. Sayasla naron dzata lahab. Baik, tanya pendek aja Papi. Sayasla naron dzata lahab. Langsung masuk. Dzata lahab. Naron dzata lahab. Baik. Atuhu hammalatal khatab. Baik. Iha hablum min masad. Ya, ma-nya dipendekkan aja. Mim masad. Langsung masuk. Ulangi. Iha hablum min masad. Baik. Barakallahu fiik, Papi. Pak Sariful. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna Sebentar Pak, tahan. Sebentar, tahan. Baik. Di sini jangan langsung dimatikan yang pertama, ya, karena kita sudah membahas ada perbedaan antara qalqalah atau pantulan yang besar dan kecil. Dan pantulan yang pertama ini ya pantulan paling besar di dalam Al-Qur'an, ya. Abi lahabiu watab. Watab. Lama dia. Watab baru dilepas. Abi lahabiu watab. Baik. Yang kedua, kecil. Wa ma kasab. Seperti itu langsung mematikan. Wa ma kasab. Baik, boleh ulangi, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, ulangi. Ghainnya jangan sampai terpantul ya. Ma auna. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Sayasla naron zata lahab. Iya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Iya. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi mohon dibedakan Pak ya, antara yang besar dan yang kecil, ya. Adapun yang besar itu syaratnya adalah jika dia ada tasdid di ujungnya, ya. Abi lahabin watab. Ada tasdid di ujungnya kan, watab. Kalaupun disambung, dia pun tetap dibaca delaynya itu, ya. Abi lahabin watab ma auna, seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Pak Agus, silakan. Ya, Pak Ketua. Bagus, baik. Tafadhol, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab. Baik, Pak. Tanya pendek aja. Zata lahab. Naron dzata lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Fi jidiha hablum mim masad. Iya, di sini ada hablum ya. Hablum ini adalah qalqalah yang paling kecil derajatnya. Jadi jangan dibaca hablum, tapi bacalah dia dengan hablum, hablum. Langsung masuk dia. Ya, qalqalah yang derajatnya paling kecil yang jika mana dia berada di tengah-tengah kata ya. Fi jidiha hablum mim masad. Baru di antara itu ada de-nya, masad. Baik, boleh diulang bagus. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Hari. Ya. Pak Hari. Ya lupa, nggak di-unmute. Silakan Pak Hari. Silakan Pak Hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ulangi Pak. Tabbat ini jangan dipantulkan ya. Tabbat yada, tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Sayasla naran dhata lahab. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Fi jidha hablum min masad. Mim masad, langsung matikan. Min masad. Baik, barakallahu fiik. Iya, di sini ada ayat pertama Pak ya. Tabbat, dia kita akan bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya ya, itu mengenai huruf hamas ya, ada keluar angin sedikit. Tabbat, tabbat, nah, seperti ini. Ya, nah, ini harus dikeluarkan ya. Tabbat bukan tabbat ya, ada bukan dipantulkan, tapi tabbat dikempeskan dia keluar gitu. Tabbat, bat seperti itu. Bat, ya, bat. Boleh diulangi Pak untuk ayat yang nomor 1 ini aja. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, seperti itu Pak ya. Untuk tanya itu keluarkan hamasnya, dan ini insya Allah kita akan perinci di pertemuan mengenai sifat huruf. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Jul. Pak Jul, fadhol Pak Jul. Ini Kori Lampung nih, mantap nih pasti. Masya Allah, Masya Allah. Mana nih Pak Jul? Allahumma barik fiik. Pak Jul, unmute Pak Jul. Oh, udah baca sampai terakhir dia. Iya. Belum. Masya. Baik. Oh, saya ulang ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naran zata lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik, jangan diputus Pak. Jangan diputus, Wa langsung. hammalatal hatab. Dari wamra'atuhunya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Fi jidha hablum min masad. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Allahumma barik fiik. Al-Qari minal Lampung. Masya Allah. Ayo selanjutnya Pak Rama, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebentar Pak, dipanjangkan lagi danya. Tabbat yada abi, ya, 4 harokat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab, ditahan sih. Wa tab gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Iya, seperti itu. Wa tab. Ya, ulangi sekali lagi Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Thayyib. Ya.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib. Sayasla naron dzata lahab. Taib, jangan dipisah. Zata lahab langsung. Zata lahab. Ulangi. Sayasla naron dzata lahab. Taib. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Taib. Fi jidiha hablum mim masad. Iya, di sini dipantulkan lagi, Pak. Fi jidiha hablum. Taib. Fi jidiha hablum. Fi jidiha hablum mim masad. Taib, barakallahu fiik. Seperti itu, Pak. Ada yang minta duluan ya, Pak ya? Pak Arman. Oh, Pak Arman, taib. Iya. Afwan nih, kalau ada yang mau duluan lagi, boleh diduluankan. Mana tuh ada urus. Pak Arman, silakan Pak Arman. Makasih Ustaz, makasih Pak Ketua. Ya. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tahan lagi, lebih panjang. Watab. Tapnya dia panjang, ada sekitar 2 ketukan. Watab. Seperti itu. Watab. Oke. Iya, seperti itu, Pak. Ulangin boleh, Pak. Tabbat yada abi lahab wa tab. Iya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib. Sayasla naran dzata lahab. Taib. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Taib. Fi jidiha hablum mim masad. Taib, barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Banyak perubahan nih bacaannya, Pak. Alhamdulillah. Dan ini mohon diingat ya, masalah watab tadi itu Pak Arman. Ini adalah qalqalah yang paling besar ya di dalam Al-Qur'an. Kalau dia bertemu dengan tasdid, selebihnya sudah Ditahan ya Ustaz. harus ditahan delay gitu. Karena kalau disambung pun dia tertahan. Contohnya abila habin watab bama. Seperti itu bacanya kalau disambung. Watab bama auna, seperti itu. Baik. Barakallahu fiik, Pak Agung. Ya. Lampung lagi nih. Ya, izin pamit Pak Ketua, Ustaz. Siap, Arman. Tafadhol, Pak. Jazakallah. Hati-hati di jalan. Fi amanillah. Ma'assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum ditahan lagi, Pak Agung. Hablum mim. Fi jidiha hablum mim masad. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah.
tetap konsisten ya. Alhamdulillah. Ini Pak Agung ini akan lebih menarik lagi nanti kalau kita masuk ke sifat huruf nih insya Allah. Ya. Selanjutnya Pak Khairul. Baik, Pak Khairul. Fadal, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Iya, didengungkan lagi Pak. Abi lahabim. وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Ulangin Pak. Ulangin. Sayasla. Iya, sayasla. Sayasla narun zata lahab. Tanya pendek saja. Naron zata lahab. Langsung gitu. Talahab. Langsung. Ya. Sayasla narun zata lahab. Zata lahab. Zata lahab. Zata lahab. Baik. Ya. Rohnya pendek. Rohnya pendeknya wamro'atuhu. Wamro'atuhu. Ya. Wamro'atuhu. Pendek saja. Wam. Ya. Wamro'atuhu. Nah, wamro'atuhu. Gitu. Wamro'atuhu. Ya. Wamro'atuhu. Hammalatal hatab. Baik. Fi jidha hablum min masad. Baik, barakallahu fiik. Ya, lebih fokus di sini Pak kepada panjang pendek ya. Kepada panjang pendek. Tadi sayasla naron zata lahab ya, sama wamro'atuhu. Baik. Barakallahu fiik. Pak Khairul. Selanjutnya Opung. Oke. Betul, Opung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, hunya pendek saja, Bung. Anhuma langsung anhuma luhu. Lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Sayasla naran zata lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, mimnya dipanjangkan sedikit. Hammalatal hamma, ya panjang. Hamma. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Fi jidha hablum mim masad. Mim langsung matikan didanya. Mim masad langsung. Fi jidha hablum mim masad. Baik. Barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah menghabiskan
surat Al-Masad ini ya di sini termasuk surat yang sulit ya karena dia harus melatih qalqalah, namun bisa teratasi dengan banyaknya latihan insyaallah taala. Dan di sini tingkat pengkoreksian kita berbeda-beda ya, karena tetap membedakan tingkat koreksi. Jadi kalau yang misalnya merasa banyak dikoreksi itu berpositif thinking, itu karena insya Allah sudah layak untuk dikoreksi yang lebih detail seperti itu ya. Jadi untuk penggiringan materi ini ya, di surat Al-Masad ini kita akan tingkatkan terus tingkat koreksinya ya, dari diukur dari seberapa banyak materi yang telah disampaikan ya. Begitu juga nanti ayat selanjutnya insya Allah kita akan lebih detail lagi. Kenapa? Karena kita sudah masuk kepada sifat huruf. Nah, seperti di sini misalnya contohnya di surat Al-Masad ini ada tabbat yada. Nah, di sini beberapa orang yang tidak begitu mengeluarkan hamas dari huruf ini tidak dikoreksi karena memang kebetulan kita belum masuk kepada materi ini. Ya, tapi nanti sembari kita mengetahui ilmunya, ya, kita mendapati materinya, ini akan dikoreksi lebih dalam lagi. Ya, contoh-contohnya adalah salah satunya tabbat yada dan kekerasan dari huruf hamzah. Tabbat yada abi. Nah, ini nggak mau di abi, nah, hanya pelan gitu. Nah, kita akan masuk lebih detail lagi nanti. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan di sini dengung di sini sebenarnya ya, lahabin itu tidak sekedar dia idgham saja. Ini bagi yang tingkatan lanjut ya. Lahabi, tapi harus disangkutkan ke hidung. Ada rasa dia lebih sengau gitu. Kenapa? Karena ada hak nun di sini. Abilahabiu. Ini kan ada sengung ya, terasa lebih sengau ya. Lahabiu. Bukan hanya sekedar lahabiu watab. Kalau lahabiu saja itu nanti masuk ke idgham bila gunnah jadinya. Ya, tapi di sini idgham bi gunnah, harus ada gunnahnya. Cara memasukkan gunnah itu adalah menyengaukan suara waw ini. Lahabiu wa tab. Seperti itu. Nah, itu meletakkan hak nun ya pada idgham di sini. Tapi ini akan kita bahas nanti insyaallah secara bersama-sama ya, tentunya kita akan fokus ke sini juga nantinya pada saat kita masuk ke materi tersebut ya, materi ilmu tajwid nanti ya. Alhamdulillah kita telah selesaikan dan ini telah banyak sekali perubahan ya dari segala tingkatan tahsin di sini ya, baik yang dasar, menengah maupun yang lanjutan. Mudah-mudahan Allah permudah kita terus untuk senantiasa hadir dalam halaqah kita ini yang kita cintai ini. Amin. Dan setidaknya kita paham dua ini. Setidaknya paham dua ini, dua bab yang besar ini, makhraj dan sifat. Dan Anda biasanya jika sudah mengetes peserta ini makhraj menguasai, sifat menguasai, Anda bolehkan dia mengajar untuk yang pemula. Seperti itu biasanya. Ya, jadi dua ini benar-benar harus fokus ya. Mudah-mudahan kita bisa bersabar ya hingga ke sifat huruf hingga akhir. Nah, nanti di situ ada matan-matan, kita akan mengenal nanti siapa sosok Imam Al-Jazari yang sering saya sebut di awal-awal dulu. Nah, Afwan Ustaz. Iya, boleh. Ada peserta baru tuh, Pak Aris. Oh, toib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris. Ini baru join tadi habis perjalanan kantor, terus sudah di kantor ini. Oh. Masya Allah, toib. Boleh nih, baca nih, terakhir ya. Oh, boleh, betul, Pak Aris. Ya. Apa?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Yada, A-nya pendek saja. Tabat yada abi gitu ya, pendek. Baik. Tabat yada abi lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Baik, sebentar. Wam ro'atuhu pendek ya. Wam ro'atuhu. Baik. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, barakallahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Masya Allah ini disemparkan. Maaf telat. Alhamdulillah Pak. Di sini fokus kepada panjang pendek ya. Dan selebihnya kita akan terus seiring berjalannya materi. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Wafika barakallah. Baris. Ya. Kita lanjut ya penutupan tadi. Mudah-mudahan kita akan masuki materi yang lebih menarik lagi ini bagi ahli ilmu tentunya. Tajwid. Sifat huruf adalah yang paling mencolok. Nah, jadi biasanya para pembaca Quran ini mengukur tingkat kefasihan awalnya dari sifat huruf. Ya. Kalau mengukur dia ini bisa baca atau tidak, itu dari makhraj ya. Tapi mengukur tingkat kefasihan, ini titik awalnya adalah dari sifat huruf. Baik, maka dimohon kehadirannya insya Allah di minggu depan kita akan bahas secara terperinci. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam membahas ilmu ini. Allahumma barik lana fi tilawatina. Moga-moga Allah berikan keberkahan kita di dalam tilawah-tilawah kita di rumah. Amin. Allahumma barik lana fi ma a'malina minal Qur'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita beramal dengan Al-Quran ini. Dan kita semua dipertemukan oleh Allah di jannah bersama ahlul Quran. Amin. Amin. Lebihnya ana serahkan majelis ini kepada Pak Ketua. Baik, jazakallah Ustaz Abu Umar. Masya Allah. Afwan. Semuanya kebagian untuk bertalaki. Baik, Bapak-Bapak, alhamdulillah kita sudah masuk surat Al-Masad. Kita ketemu lagi jebakan-jebakan baru. Dari awal surat An-Nas kita bertemu dengan wajib gunnah ya, banyak berdengung dengan gunnahnya nun. Lalu ketemu lagi surah Al-Falaq, banyak qalqalah. Lalu ketemu lagi surah Al-Ikhlas, banyak qalqalah kubro dan qalqalah kubro ya di Al-Ikhlas. Lalu sekarang ketemu lagi surah Al-Masad, ketemu lagi ada sifatul huruf tadi, tabat ya ada. Ini nanti kita bicara di sifatul huruf nih, karena tadi memang saya banyak dengar mesti tabat, tapi beberapa peserta sudah dapat dengan fasih mengucapkan huruf ta ya. Jadi tabat ya ada keluar sedikit dia nafasnya. Tabat ada keluar sedikit udara ya. Tabat ya ada. Nah, terus nanti ada apa? Qalqalah kubro ya Ustaz ya. Qalqalah kubro apa qalqalah ini akbar ya. Akbar ya, ini paling besar. Akbar. Ya. Qalqalah yang paling besar. Tabat siada abi lahabiu wa tab. Tuh kita ketemu lagi jebakan-jebakan yang harus kita pelajarin dan harus kita ingat supaya nanti pada waktu nanti kan ini kan kira-kira 2 bulan lagi mungkin ya 2 bulan lebih lagi menjadi ini ya menjadi imam besar di rumah ya surat tarawih. Masya Allah. Di lancar nih bacaan nanti bisa diketahui sama anak. Amin. Anak-anak lagi gue.
Ini Pak, ini salah ini bacanya Pak katanya kan. Jadi, Masya Allah. manggulnya mesti pola akbar katanya gitu kan. Wah, kita kan. Nah, tapi pada waktu kita membacakan tabbat yada ilaha wa tab. Nah, itu kan wah ini benar-benar mantap nih imamnya nanti ini ya. Bisa sampai al-hadiyah ya, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Lancar sebelum bulan puasa nih, insya Allah nih ya, insya Allah ya. Iya. Bisa terkejar, tapi belum ya. Kalau 8 pertemuan lagi lebih ya mungkin insya Allah bisa terkejar nih awalnya. Insya Allah. Target. Katanya, wah, itu udah mantap nih surat-suratnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Surat kan udah bisa selesai nih tarawehnya nanti nih. Masya Allah, Masya Allah. Baik, saya rasa itu saja. Insya Allah minggu depan kita masuk lagi ke jebakan baru nih ya, surat Al-Nasr ya kan. Idza jaa nasrullahi wal fath katanya. Jadi udah banyak lagi nih ketemu nih. Alhamdulillah semakin lama semakin dalam kita mempelajarin dan mengikuti tahsin ini, dan akan nanti insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke sifatul huruf. Pelan-pelan kita akan mempelajarin dan tapi tidak dilupakan mahrojul huruf, tidak dilupakan. Terus kita bongkar terus mahrojul huruf itu tetap kita bongkar supaya pelan-pelan akan tahu huruf-huruf apa saja yang dari lidah itu apa saja. Kan selama ini mungkin belum tahu. Tadi udah di murajaah, udah banyak yang paham surat-surat huruf-huruf al-haqi, udah tahu huruf-huruf bibir, sudah tahu, bahkan tadi opung ya al-jauf sudah paham ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan ya rumus-rumus mat ya. Alhamdulillah. Kalau melihat YouTube yang sebelumnya, di situ ada yang dicoret-coret sama Ustaz Abu Omar mengenai mat asli plus hamzah menjadi 4 harokat ya. Lalu nanti mungkin selanjutnya nanti kita akan membahas lagi masalah mat yang lebih dalam lagi. Baik, itu saja Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 7.30 tepat waktunya Papi untuk jalan pagi, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu Papi. Jangan lupa baca Al-Kahfi sambil jalan olahraga ya Papi ya. Insya Allah. Saya ada kirimkan juga tuh, ada pembacaan Al-Kahfi oleh Ustaz Rudi Lastawan. Masya Allah. Iya. Ini kami punya grup sedikit nih Papi. Kami punya grup, ini mantan-mantan COVID. Masya Allah. Dalam juga Pak Jul juga anggota baru itu. COVID ya kan. Alhamdulillah udah sehat. Pagi itu Pak Dudi melantunkan lafaz Quran ya, saya bilang nggak usah banyak-banyak, beliau bertilawah. Alhamdulillah semuanya kita mengikuti, sekalian melatih lah bertilawah. Alhamdulillah kan satu hurufnya kita mendapatkan pahala ya. Alhamdulillah. Jadi itulah yang kita lakukan tiap pagi ya Pak Jul ya. Alhamdulillah Pak Jul. Iya. Baik, itu saja dari saya. Selebihnya saya terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup halakoh kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Doa sama-sama majelis. Pak Jul. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Baik saja dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Ketua, jazakallah. Wa iyyakum. Terima kasih semua. Ya Allah, wa iyyakum.